firman Tuhan yang terambil di kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat 1 dan ayat 1 sampai 3 dan dilanjutkan di ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Kita akan membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu, berikan kepada kamu, seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diberitakan kepadamu dan kepada Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa membaca kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau tidak sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan untung. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah perjalanan atau perintah Tuhan kepada Yosua setelah Musa mati. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada Yosua supaya Yosua menggantikan Musa yang sudah mati itu untuk memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah madu dan susu. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu menjalani tanpa harus protes. Menjalani dalam KKBI adalah menempuh, dan protes adalah pernyataan menentang sesuatu, atau sebagai kata kerja, protes adalah berbicara menentang sesuatu. Umum kata protes dipakai untuk menunjukkan sikap melawan sesuatu yang dianggap negatif. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama menjalani tanpa harus protes. Kitab ini ditulis oleh Yosua sendiri dan pada pasal 1 ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua atau pesan Tuhan kepada Yosua, di mana Tuhan menyuruh Yosua supaya selalu setia dan mendengarkan perintah Tuhan. Di dalam kitab ini atau di pasal 1 ini ada dua yang saya pelajari, yaitu perintah dan janji Tuhan kepada Yosua. Di mana di pasal 1, 2, 3 adalah sebuah perintah kepada Yosua, dan di ayat yang ke-7, 8 adalah di mana pasal 1 dan 2 dan 3 adalah janji Tuhan kepada Yosua, dan 7 dan 8 adalah perintah Tuhan kepada Yosua. Kenapa saya mengatakan bahwa di ayat 1, 2, 3 itu adalah janji Tuhan kepada Yosua? Kita bisa membacanya di pasalnya yang ketiga. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Itu adalah janji Tuhan kepada Yosua, bahwa setiap tanah yang diinjak oleh bangsa Israel akan diberikan kepada mereka. Namun ada juga perintah Tuhan kepada Yosua di ayat yang ke-7, yaitu hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di ayat yang ke-8 juga demikian. Janganlah engkau lupa memberkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Jadi ada janji dan perintah yang diberikan Tuhan kepada Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan suatu mandat kepada Yosua, yaitu memimpin bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Yosua adalah hamba yang selalu setia, baik waktu ia bersama-sama dengan Musa maupun ketika Musa mati. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karakter Musa ini atau hamba Tuhan ini atau hamba abdi Allah ini sangat setia kepada siapapun dia mengasihi. Baik di waktu dia bersama-sama dengan Musa maupun ketika Musa mati. Kenapa demikian? Karena sifat dan karakter Yosua ini adalah setia dan juga menjalani perintah Tuhan tanpa harus dia protes. Ketika Musa mati, maka Yosua menggantikannya untuk memimpin bangsa Israel. Yosua tetap setia kepada Tuhan. Dan ada pun karakter yang dimiliki Yosua ini adalah Yosua selalu menjalankan perintah Tuhan tanpa harus protes terlebih dahulu, sehingga Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga ketika memilih kita, dia memilih hidup kita sebagai hambanya. Dia melihat juga karakter dan sifat kita. Apakah kita memiliki sifat yang namanya setia kepada Tuhan? Jadi sifat yang dimiliki oleh Yosua ini adalah setia. Dia tidak pernah membantah setiap perintah yang diberikan kepadanya. Dia selalu menjalaninya. Dia selalu sungguh-sungguh untuk melakukannya. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk memimpin bangsa Israel, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang imannya tegak, teguh imannya dalam mengikut Tuhan. Siapa yang kuat memimpin bangsa seperti ini? Namun Yosua tidak pernah mengeluh dalam hal itu. Dia selalu setia dan taat akan perintah Tuhan yang diberikan kepadanya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita diberikan suatu mandat atau perintah atau tugas yang diberikan kepada kita, kita harus menjalaninya dengan baik tanpa harus ada protes terlebih dahulu. Namun tidak banyak orang yang selalu setia. Tidak banyak orang yang menjalani suatu perintah tanpa harus ada protes. Pasti ada protes yang dilakukannya. Atau dia menentang suatu perintah yang diberikan kepadanya. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar di dalam sikap atau karakter yang dimiliki Yosua adalah kita harus memiliki sikap yang setia dan taat akan perintah Tuhan. Ada pun janji-janji Allah kepada Yosua yang Yosua terima atas kesetiaannya. Yang pertama adalah Yosua bisa melihat dan menikmati tanah yang dijanjikan Allah. Orang dari bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan dari generasinya hanya Yosua dan Kaleb yang sampai di tanah Kanaan. Kedua, setiap tanah yang diinjak bangsa Israel akan diberikan kepada mereka. Ya. Itu adalah semua atas kesetiaan Yosua kepada Tuhan, karena dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Coba ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yosua di saat itu, namun Yosua menyimpang ke kanan dan ke kiri, pasti mereka tidak sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Pasti Tuhan juga memilih abdi Allah yang lain. Namun karena kesetiaan yang dimiliki oleh Yosua dan ketaatan yang dimiliki Yosua, maka mereka sampai di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Ketiga, Tuhan mengaruniakan keamanan dalam perjalanan Yosua. Ya. Di dalam pasal 1 ini
menceritakan tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi di dalam perjalanan mereka pasti banyak sekali halangan yang mereka alami, namun Tuhan mengaruniakan keselamatan dan keamanan kepada Yosua. Itu semua karena kesetiaan Yosua kepada Tuhan. Yang keempat adalah Tuhan selalu menyertai perjalanan Yosua. Di dalam ayat ini juga bahwa Tuhan selalu menyertai Yosua dan Tuhan tidak pernah membiarkan Yosua berjalan sendiri dalam memimpin bangsa Israel. Dia selalu bersama-sama dengan Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Itu semua karena kesetiaan Yosua. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita harus bisa mengambil hikmah dari sifat dan karakter Yosua yang dimiliki oleh Yosua ini. Kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita harus hidup setia kepada Tuhan, mengikut setia perintah Tuhan. Kita jangan membelok ke kanan ataupun ke kiri. Ketika kita mengikut Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengikutnya. Kita jangan sampai menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh Yosua ini, dia selalu setia kepada Tuhan sampai Tuhan menjemputnya kembali. Itu adalah kesetiaan Yosua. Jadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita harus hidup setia sampai Tuhan menjemput kita kembali. Ada amin? Amin. Dari semua janji Allah itu kepada Yosua adalah hasil dari kesetiaan Yosua kepada Allah yang selalu menuruti perintah Tuhan. Jadi hasil dari keempat itu adalah yang Tuhan janjikan itu kepada Yosua adalah hasil dari kesetiaan Yosua kepada Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita setia kepada Tuhan, pasti kita akan menerima upah kita kepada Allah. Jadi hiduplah setia kepada Tuhan, maka kamu akan menerima upahmu yang di surga. Jadi sebagai kesimpulannya kepada kita, hendaklah kita seperti Yosua yang selalu mengikuti perintah Tuhan tanpa harus protes kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu mana jalan yang terbaik yang harus kita tempuh dalam hidup ini. Lakukan perintah Tuhan tanpa harus protes. Lakukan dengan setia segala perintah Tuhan, maka kamu akan menerima upahmu yang di surga. Demikian firman Tuhan atau